Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan saya Suhairi, dosen program studi Ilmu Komunikasi Universitas Kebangsaan Republik Indonesia. Di mana dalam program studi tersebut, spesialisasi saya adalah mengajar mata kuliah bidang konsentrasi media dan perkembangannya. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan bagaimana teknik pengajaran saya dengan mempergunakan metode DIA atau Delivery, Interaction, and Assessment. Adapun mata kuliah yang saya ampu adalah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dengan bobot SKS 3 SKS. Berikut deskripsi singkat dari mata kuliah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Mata kuliah ini disampaikan dan diharapkan bahwa mahasiswa mampu memberikan pemahaman dan dasar-dasar pengetahuan mengenai sejarah perkembangan teknologi dari masa ke masa serta kolerasinya dengan perkembangan komunikasi dalam peradaban kehidupan manusia. Dan dalam mata kuliah ini juga membahas mengenai konsep dan kajian satelit sebagai salah satu perangkat teknologi yang telah merubah peradaban manusia, termasuk bagaimana dampak positif dan negatif dari kehadiran teknologi tersebut, serta bagaimana memberikan literasi kepada masyarakat berkaitan dengan perkembangan media komunikasi di tengah era disrupsi informasi. Dengan mengikuti mata kuliah Pertekom atau perkembangan teknologi komunikasi ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami beberapa hal berikut, yaitu memahami dan menganalisis bagaimana urgensi daripada revolusi komunikasi serta korelasinya, kemudian memahami kajian serta konsep daripada perkembangan teknologi informasi dan komunikasi berkaitan dengan satelit sebagai salah satu perangkat teknologi yang telah merubah peradaban manusia dan juga termasuk daripada dampak positif dan negatif dari kehadiran teknologi tersebut. Adapun untuk mencapai kemampuan tersebut, mahasiswa akan diberikan pokok bahasan yang akan dibahas selama 14 kali pertemuan dengan melakukan pertemuan secara hybrid, luring dan juga daring. Nah, berikut adalah pokok bahasan 14 kali pertemuan mata kuliah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Pertemuan yang pertama itu seperti biasa melakukan kontrak kuliah. Kemudian pertemuan yang kedua membahas tentang revolusi teknologi komunikasi, dilanjutkan dengan kajian teknologi komunikasi, kemudian juga sejarah tentang teknologi komunikasi, kemudian membahas tentang era komunikasi interaktif dan juga virtual society, kemudian membahas tentang sejarah perkembangan komputer dan aplikasinya, kemudian juga membahas tentang satelit komunikasi, serta dampak dari perkembangan teknologi dan komunikasi bagi kehidupan manusia. Kemudian bahasan berikutnya adalah konsekuensi perkembangan dari teknologi informasi dan komunikasi. Kemudian bahasan tentang chaos informasi dan komunikasi. Kemudian juga bahasan tentang literasi terhadap dampak perkembangan media komunikasi, dan yang terakhir adalah bahasan tentang high tech dan high touch. Setelah gambaran tentang mata kuliah disampaikan, selanjutnya adalah bagaimana teknik pengajaran saya dengan mempergunakan metode DIA tadi. Yang pertama adalah delivery. Delivery di sini bagaimana saya menyampaikan materi, terutama dalam aspek knowledge, bisa dipahami dan diserap oleh mahasiswa. Nah, di sini saya mempergunakan metode penyampaian materi secara langsung dan melalui kajian pustaka
dengan menugaskan pada mahasiswa untuk membaca buku yang berkaitan dengan pendidikan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, serta sumber lain dari artikel dan jurnal yang terkait dengan pengantar teknologi informasi. Kedua, yaitu melalui diskusi tentang permasalahan yang ada saat ini berkaitan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, hal ini saya anggap sangat efektif dalam membuka wawasan mahasiswa berkaitan dengan apa yang didapatkan melalui pembelajaran dan melihat dengan kondisi existing pada saat ini. Yang kedua adalah interaction. Nah, bagaimana saya sebagai pengajar mampu menghidupkan suasana pembelajaran melalui interaksi dengan mahasiswa yang ada di dalam kelas untuk bisa aktif berdiskusi dan memberikan common sense-nya dalam melihat isu-isu yang terjadi pada masyarakat. Sehingga dalam proses belajar mengajar bisa berlangsung secara komunikatif dan dua arah. Kemudian mempergunakan media, yaitu media sosial WhatsApp group, untuk berdiskusi apabila ada hal-hal yang belum dipahami ketika berdiskusi di dalam kelas. Dan dalam memberikan tugas serta memberikan feedback dari tugas tersebut, saya biasanya memberikan tugas secara langsung maupun mempergunakan media Google Classroom atau pada grup WhatsApp yang telah dibuat tadi. Dan metode yang terakhir adalah assessment, di mana saya sebagai dosen menilai mahasiswa. Biasanya dalam pertemuan awal perkuliahan, kontrak kuliah selalu dijelaskan, sehingga dapat disepakati antara pengajar dengan mahasiswa berkaitan dengan perkuliahan tersebut. Nah, adapun bobot penilaian dan cara penilaian saya sampaikan pada awal perkuliahan tersebut, sehingga mahasiswa dapat membuat strategi belajar, dan setelah mengetahui aturan main tersebut, maka mahasiswa betul-betul membuat sebuah rancangan strategi pembelajaran sehingga mampu mendapatkan nilai yang maksimal dalam perkuliahan ini. Untuk itu, mari kita simak video dari pembelajaran yang telah saya lakukan. Terima kasih.